Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian sehat ya. Saya berharap kalian selalu diberi nikmat sehat dan diberi kelimpahan, juga keberkahan. Juga saya mohon doanya agar saya bisa konsisten upload dan rajin upload seperti dulu ya. Mungkin 2 bulan ini saya tidak seperti biasanya karena memang saya sendiri melihat aura saya 3 bulan ini ya, sampai ke Oktober itu kayaknya masih nggak bersinar amat. Jadi itu kondisi saya mungkin capek, terkadang kayak ada aja, kayak kemarin sudah sehat nih saya, anak saya sakit, seperti itu. Memang terkadang aura gelap itu belum tentu kalian mengalami hal yang sangat buruk juga, cuma kadang kondisi kesehatan memang berpengaruh. Nah kali ini karena ada pertanyaan nih, dan ada beberapa kasus ini kasus dari orang-orang ya, sahabat-sahabat saya yang mungkin jadi sahabat saya sudah bertahun-tahun. Dan mereka bertanya nih, ini mungkin banyak nih ya dari kalian semua juga merasakan sesuatu yang buruk terhadap kalian, atau ada musibah itu kayak bertubi-tubi. Ada kalian menghadapi sesuatu hal itu kayak bertubi-tubi, atau tidak kunjung reda masalah kalian. Bisa jadi seperti itu, atau kalian tuh sudah ibaratnya sudah jadi orang jujur, baik, semuanya dalam koridor misalnya di jalannya lah. Tapi kenapa ya hidup saya mengalami keterpurukan terus menerus, dan kayaknya kalau misalnya terpuruk terus bangkit itu kan masih kita nggak mempertanyakan itu, tapi kini kok kayak beruntun. Pasti ada sesuatu yang terjadi, atau ada hal yang mungkin kita semua tidak mengetahui itu. Ada satu kasus, yaitu dari sahabat saya ya, saya tidak akan menyebutkan namanya. Jadi memang kehidupannya kalau dipikir secara personal, ini orang baik, nggak tegaan sama orang, malah lebih ke kayak sangat ikhlas, dan dia benar-benar helpful, kadang nggak mikir dirinya sendiri. Itu menurut saya adalah jarang orang yang sampai seperti itu, jarang memiliki kayak kepribadian dan karakter yang benar-benar kayak rela berkorban banget dan nggak mikir diri sendiri. Ya, jadi dia benar-benar baik, semuanya juga masih standar baik, karena nobody perfect ya pasti. Dan tapi dia mengalami kayak kehidupan yang ibaratnya sulit itu hampir berulang-ulang kesulitan itu, dan itu hampir satu keluarganya, adik-adiknya itu mengalami seperti itu. Kayaknya ada sesuatu yang tidak wajar gitu loh, ada sesuatu yang aneh. Nah ternyata selidik ya, dan dia memang juga terus minta petunjuk terhadap Tuhan. Apa sih yang salah dari kami Tuhan, kenapa begini, kenapa misalnya pun kalau misalnya ada kehidupan yang satu keluarga ini mungkin susah, biasanya ada satu yang survive, biasanya ada seperti itu untuk membantu keluarga. Tapi ini benar-benar semuanya kayak mengalami kesulitan ya. Nah di sini ternyata di sini saya akan membicarakan tentang karma. Pasti mungkin di Islam tidak memang ada yang menyebutkan bahwa karma itu tidak ada. Tetapi karma di sini sebenarnya apa sih arti karma itu sendiri? Karma itu sebenarnya kayak perbuatan, lebih ke kayak bentuk dari perbuatan kita, dari perbuatan orang tua. Pokoknya intinya karma dalam garis besar adalah sebuah perbuatan, hasil dari perbuatan yang kita lakukan, maksudnya gitu. Nah makanya ada karma baik, ada karma buruk. Ini simpelnya aja ya, saya bukan seseorang yang textbook, jadi ini benar-benar pola pikir yang saya ambil sendiri. Jadi kalau menurut saya ada karma adalah hasil dari perbuatan kita. Nah terkadang yang bikin kita, ada seseorang itu nggak begitu sengsara hidupnya, dia juga ibadah biasa-biasa aja.
nggak yang tirakat, ya biasa-biasa aja. Kadang malah mungkin ibadahnya bolong-bolong nih. Tetapi hidupnya, wow, lempeng, enak, semuanya mudah. Nggak dikupungkiri pastinya walaupun semua mudah, pasti orang itu menghadapi ujian. Cuman prosentase antara mudah dan sulitnya lebih banyak mudahnya. Ternyata biasanya, ini karena saya beberapa kasus ya sahabat ya. Ini disclaimer dulu bahwa ini adalah kasus yang saya hadapi dari beberapa klien saya, dan ini saya simpulkan. Siapa tahu bisa untuk perbandingan, atau kalian bisa untuk bahan mikir. Kalau di Islam iktibar ya gitu ya. Biar kalian kayak bisa, oh mungkin jawaban yang kalian cari di konten ini gitu ya. Jadi karma, ada karma baik dan ada karma buruk. Yang saya bilang tadi, yang banyak mudahnya daripada sulitnya, atau habis sulit dia terus akhirnya mudah. Walaupun dia terpuruk tapi banyak kemudahan. Dia yang tidak mengalami kayak bener-bener sendiri, masih ada pertolongan tuh ada. Itu ternyata ada karma baik yang ada mengelilingi dia. Nah, teman saya ceritakan bahwa dia kenapa sulit begini, sampai satu keluarganya mengalami kesulitan. Hidupnya sangat kayak untuk mendapatkan sesuatu itu sangat sulit. Untuk mencari kemudahan itu tidak mudah. Seperti mungkin ada seseorang yang saya bilang ada karma baik itu tadi. Ternyata dia adalah ada karma buruk yang mengikuti dia. Nah, itu ternyata karma buruk itu mungkin ada juga dari perilaku dia, tapi saya lihat sebagian besar, saya analisa, kami menyelidiki itu, kami kan ngobrol berdua, kami cari, akhirnya jawabannya adalah karena kakek buyutnya dulu adalah seseorang yang pernah seseorang yang menjadi dukun gitu ya, dukun yang mungkin melakukan hal tidak baik, seperti halnya mungkin santet. Nah, si kakek buyutnya pernah membunuh orang dengan santet. Nah, usut punya usut, memang setelah kakek buyutnya itu dari keturunannya tidak ada yang hidupnya comfort ya, tidak ada hidupnya yang nyaman, mengalami kayak sesuatu hal seperti itu tadi, seperti ada sesuatu yang what's wrong with me gitu, ada sesuatu yang salah nih sepertinya dari kita. Nah, ternyata ada itu tadi, perbuatan buruk yang dilakukan kakek buyut kita itu juga berpengaruh. Ini pendapat saya ya, sekali lagi pendapat saya. Jadi apapun yang diperbuat Pak kakek buyut, kakek kita, orang tua kita, apalagi kita ya, ini maksudnya dari yang dari bukan kita ya, kita bahas dulu bahwa itu berpengaruh juga penting terhadap anak cucunya. Jadi mengapa terkadang kalau perbuatan seperti itu ya seperti itu, akhirnya kan si yang disantet tadi, keluarganya pasti mendoakan dong, ini orang ini membunuh keluargaku. Akhirnya dia juga mendoakan kalau mereka nggak mati pun tetapi mati rizkinya. Sampai biasanya kalau kutukan seperti itu ada doa seperti itu, dan memang doa itu disebabkan karena kesalahan dulu ya, bukan karena orang itu nggak salah didoain, itu lain lagi. Tapi ini adalah ada sebab, dan jadinya itu tadi menjadi akhirnya ada orang yang kayak ngasih doa seperti itu karena sebabnya itu tadi, ada sebabnya. Akibatnya ini dia kecewa, dia pasti sedih lah. Akhirnya ini jadi kayak mungkin biar sampai anaknya sampai keturunan 7 turunan misal, atau keturunan ketiga habis rizkinya, misalnya begitu. Dan memang kenyataannya itu sampai di Istiqoroh ya, kami mencari, dan itu ada pengakuan dari ibunya bahwa memang kakek buyutnya ternyata disembunyikan, selama ini nggak pernah diceritakan bahwa kakek buyutnya adalah seorang dukun santet. Nah, di sini kenapa terkadang untuk mencari pasangan kita harus benar-benar mencari bibit, bebet, dan bobot. Ini bukan berarti untuk mencari kekayaan atau enggak. Sebenarnya kayak bibit, bebet, dan bobot itu seperti ini. Pada saat kita menikah dengan seseorang yang memiliki keturunan misalnya seperti ini saya hikmahnya itu mungkin ini ya, makanya kalau kita itu harus benar-benar mencari bibit, bebet, bobot
Ya, kita harus mencari ini keturunannya siapa. Kakek buyutnya dulu orang jujur, orang baik, atau bagaimana, itu juga ternyata memang berpengaruh. Karena akhirnya yang diperbuat kakek buyutnya ini berakibat fatal juga ke anak cucunya. Coba kalian analisa di sekitar kalian. Pada saat kakek buyutnya orang baik, walaupun si cucunya ini misalnya tanda kutip ya, tetapi kenapa dia memiliki kehidupan yang baik? Biasanya bukan karena dia baik, dia kencang, istiqomah, ibadah, kadang tidak, karena ada karma baik yang mengikuti dia. Rizkinya bagus, hidupnya enak. Kenapa? Ternyata atau masih ibunya masih ada, ibunya doyan tirakat, mendoakan anak-anaknya dengan terus. Itu ada. Jadi ada kasus bahwa orang ini hidupnya enak nih, rezeki gampang ada. Pernah saya punya klien seperti itu. Ibadah juga ya umum lah, sholat 5 waktu, sholat hajat aja bolong-bolong, misalnya nggak yang sing istiqomah, pateng, everyday, terus enggak. Tapi dia hidupnya mudah. Usut punya usut, ternyata saya lihat aura yang paling bagus nih yang menopang dia bukan aura dia. Ternyata aura mamanya. Saya bilang mamanya ini pasti orangnya baik. Kalau ibadah benar-benar istiqomah begini, iya ternyata. Jadi memang ibunya mendoakan anaknya itu sangat rutin terus. Dan kebetulan ibunya juga orang yang mungkin baik. Akhirnya di sini, makanya terkadang kita mengalami hal-hal yang di luar logika kita dalam hidup kita itu karena itu. Ada kita nggak pernah melakukan hal itu, atau kita tidak pernah mengkhianati seseorang misalnya. Tetapi tiba-tiba kita mendapatkan pasangan, waktu itu kita dikhianati, mendapat pasangan yang suka mengkhianati pernikahan misalnya. Ini juga ada satu klien saya, dan lagi pula klien ya, ada beberapa klien ternyata itu tadi. Orang tuanya dulu, salah satu dari orang tuanya juga memang Anda pernah mengalami pengkhianatan beberapa kali. Dan ternyata perbuatan itu juga tidak hanya berhenti di situ. Akhirnya ada salah satu anak juga akan mengalami, padahal ini anak yang baik, anak yang ibadahnya bagus ibaratnya gitu. Kenapa mendapatkan pasangan yang seperti ini? Ternyata itu tadi ada karma buruk dari orang tuanya. Makanya saya sangat yakin ada satu mungkin pepatah atau orang-orang tua dulu bahwa lakukan hal baik karena itu akan memberikan kehidupan yang baik terhadap diri kita pastinya dan anak cucu kita. Semuanya berimbas ke masa depan kita. Masa depan kita bukan hanya kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita itu adalah masa depan kita. Makanya pada saat kita melakukan apapun di dunia ini, satu hal lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga menjadi seperti ini karena dulu pernah menjadi seseorang yang tidak baik juga. Tapi saya memperbaiki dan mencari. Saya mencari hidayah itu. Saya minta sama Tuhan setiap hari. Saya ingin menjadi hamba yang Engkau ridhoi Tuhan. Apapun itu, tapi Engkau ridhoi, Engkau sayangi. Walaupun akhirnya sekarang saya menjadi seorang tarot reader, itu pun sebenarnya saya tidak menginginkan itu, karena pastinya banyak kontroversi awalnya. Tetapi lambat laun saya menerima ini. Hidup saya diberi seperti ini nih dari kecil. Indra keenam atau nggak tahu indigo apa bahasanya, saya nggak pahami. Indra keenam, indigo itu bedanya apa? Saya jujur nggak paham. Saya bisa melihat dan merasakan sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak bisa merasakan itu. Tetapi saya rasakan dan saya harus menerima hidup saya seperti itu. Saya mencari Tuhan dengan cara saya mungkin melakukan kesalahan, saya kesini salah, dan akhirnya saya tahu bahwa sejatinya hidup itu memang itu tadi, selalu minta sama Tuhan. Pada saat kita mendapat ujian, kita itu kayak legowo, menerima. Pada saat saya menerima ujian yang sangat berat, saya satu kata untuk membesarkan jiwa saya bahwa oke, Tuhan, berilah saya kekuatan untuk menerima ujian ini. Mungkin dengan ujian ini Engkau akan menghapuskan dosa-dosa saya yang lalu, yang mungkin saya lalai, saya yang tidak tahu dosa yang saya lakukan. Seberat apa dosa saya, mungkin dengan ini Engkau bisa ridho pada saya. Itu dari dulu saya, dari umur 19, setiap saya ujian, tiba-tiba saya kayak oke, saya terima.
saya memang bukan orang yang baik. Mungkin dengan cara ini Tuhan menghapus dosa-dosa saya dan memberikan kemudahan untuk saya. Jadi semua yang kita alami itu hampir sama, sahabat. Maksudnya semua orang itu mengalami ujian. Semua orang mengalami ujian. Tidak ada orang itu yang tidak ada ujiannya. Pasti itu benar-benar 100% yakin saya. Ya. Karena sekali lagi tidak ada ujian kalau kita sudah kembali ke hadapan Tuhan, ya. Dan jangan merasa paling berat sendiri. Ini pengalaman saya. Karena menurut saya pada saat dirimu merasa berat dengan ujian kamu, ini adalah sebuah kesombongan yang tidak kasat mata. Jadi jangan merasa seperti itu. Itu akhirnya jadi doa. Oh enggak, kadang orang nggak sadar. Ujianmu tuh masih berat aku daripada kamu. Kamu masih enak. Bersyukur tuh kamu dikasih, kamu masih enak. Itu doa. Makanya kata-kata adalah doa. Seperti tadi, perbuatan adalah doa juga. Kata-kata, perbuatan akan menjadi sebuah karma untuk kita. Setiap detik itu kita akan dihadapkan dengan perbuatan, juga kata-kata bahwa kita harus selalu melakukan hal yang baik. Nah, terkadang orang tidak sadar bahwa dia merasa ujiannya paling berat. Di situ sebenarnya jadi doa juga loh. Kalau ini analisa saya, jadi saya nggak mau bilang ujian saya paling berat. Saya nggak mau. Itu akan menjadi doa untuk saya bahwa saya akan berat dengan hidup saya. Tidak. Jadi saya sangat yakin bahwa Tuhan ngasih ujian ke setiap manusia, ke setiap orang itu beda-beda. Dengan kadar masing-masing. Semua orang memiliki kekuatan masing-masing. Semua orang memiliki sama Tuhan tidak dikasih masa jenis masing-masing, ya. Jadi pastinya pada saat mungkin dengan saya diberi ujian seperti saya ini, saya memang kuatnya yang seperti ini. Dirimu yang kasih gitu, yang kuat, mungkin nggak akan bisa jadi orang lain gitu. Jadi kita harus bisa lebih menghargai masalah masing-masing, menghormati, karena satu lagi semua akan menghadapi semua hal-hal berat itu, semua menghadapi yang berat-berat sama. Jangan merasa paling berat itu akan menjadi doa kalian. Jadi ini sebenarnya karena kenapa saya selalu kayak mungkin di keluarga saya tuh paling doyan menghayal. Karena sebenarnya intinya itu, sebenarnya saya hanya kata-kata saya adalah doa. Jadi saya bilang oke, saya kelak harus begini nih, aku pengen begini nih. Walaupun subscriber saya 20 juta nih ya, saya bilang 20 juta walaupun nolnya masih belum sampai ke juta, karena itu tadi ya doa. Walaupun masih mungkin nolnya masih 4 sekarang ya, masih 21.000. Tapi kadang saya dengan ngobrol sama saudara, berapa nih subscribernya? 21 juta. Kenapa? Saya harap itu menjadi doa. Walaupun mungkin 21 juta, gila, nggak masuk akal. Tetapi apa yang nggak masuk akal di hadapan Tuhan sebenarnya? Kita nggak tahu. Kita harus berdoa. Berdoa itu nggak hanya habis sholat atau pas kita ke gereja, ke kuil, enggak sih. Sebenarnya kenapa saya membahas karma tadi? Bahwa karma adalah sebuah doa. Sebuah perbuatan yang menjadi doa untuk kita. Pada saat kamu mungkin mengkhianati seseorang atau dirimu menipu seseorang, itu adalah doa untuk dirimu sendiri. Walaupun orang itu sudah memaafkan kamu, terkadang masih ada balasan itu. Karma itu efeknya masih ada. Karena di dunia itu seperti sistem. Tuhan tuh pasti, saya sangat yakin bahwa Tuhan itu menciptakan dunia dan alam semesta ini ada sistemnya. Tidak seenaknya sendiri. Makanya Tuhan walaupun bisa melakukan semuanya hal sendiri, tetapi Tuhan masih dibantu oleh malaikat-malaikatnya dan iblis-iblis yang diciptakannya untuk mencari seseorang berkualitas, ya. Jadi Tuhan nggak hanya langsung Tuhan dengan tangannya sendiri, karena semuanya saya yakin dengan sistem. Makanya pada saat kita ingin hidup mudah, jadi ingin diberi kemudahan, diberi keberuntungan dunia dan akhirat, dan banyak kemudahan lah. Karena ujian itu akan terus, nggak ada yang nggak ada ujian terus hidup mudah, nggak ada. Tetapi kita diberi kemudahan terus, nih gimana nih? Yaitu dengan cara itu tadi, berbuat selalu yang baik. Disakiti mungkin kalau bisa ya oke, kita marah nangis oke, tapi nggak usah dendam misalnya gitu, nggak usah membalas balik. Kenapa? Mereka sudah menanam karma buruk sendiri dengan memaki kamu. Maka kamu harus menanam karma baikmu dengan kamu ikhlas, dengan kamu tersenyum dimaki,
maka itu akan membuat karma baikmu sendiri. Jadi nggak ada yang rugi guys, yang rugi mereka yang menghina kita. Jadi walaupun kayak saya ada netizen, saya ada satu memang yang bikin pernah sesak ya, ini pakai jilbab kok baca tarot, atau ini jilbaban ini ngasih onani agama gini dengan cara tarot begini. Ada yang begitu ya netizen. Saya juga nggak marah, nggak berusaha nggak marah karena itu pendapat mereka. Terkadang kita suka berpendapat orang itu buruk karena kita belum mengenal orang itu. Jangan mudah juga ngejudge seseorang sebelum kamu mengenal orang itu. Bagaimana latar belakangnya? Siapa sih yang mau dikasih dari kecil? Saya tuh dulu pengen ngilangin indera keenam saya, nggak bisa hilang-hilang. Jelunturungannya saya kayak diarahkan ke arah seperti ini lagi gitu loh. Jadi sebenarnya memang inilah mungkin sudah ketentuan Tuhan, nggak tahu. Saya dengan tarot reader begini, saya gitu aja, udah saya terima aja. Jadi yang penting saya tidak melakukan hal yang bikin saya menjauhi Tuhan saya. Jadi seperti kalian misalnya menghadapi sesuatu hal, jadi kayak mereka memaki dan saya harus tersenyum nih. Oke, saya harus ikhlas nih, Tuhan ini yang menguji saya nih gitu. Oh, terima kasih, saya bilang gitu. Terima kasih, semoga Anda selalu diberi keberkahan pada saat ada orang yang mungkin karena mereka nggak tahu ya, jadi saya doakan dan itu bikin saya untuk belajar. Mungkin someday ya, kalau saya sudah 21 juta subscriber, mungkin netizen akan banyak lagi. Jadi saya sudah belajar kebal, belajar cuek. Dan di situ mungkin saya melatih membentengi diri saya untuk sesuatu hal yang tidak baik itu, dan itu adalah mungkin akan membentuk karma baik untuk saya. Akhirnya saya lebih humble, lebih bisa menerima banyak hal yang tidak saya sukai pun saya bisa kayak ikhlas. Saya bisa, kalau ikhlas legowo lah ya, jangan ikhlas ketinggian, bisa kayak nerima lah walaupun sesak. Oke, sesak itu manusiawi loh, nggak mungkin kita dimaki orang nggak sesak tuh senyum kayak Rasulullah ya. Kayaknya enggak deh, pasti ada sesaknya sedikit. Terus kita filter nih, ngapain sih sesak, cuek aja lagi, makan kita sendiri, iya kan, yang tahu juga Tuhan, ya sudahlah gitu kan. Dan jadi teman-teman, sebentar lagi saya akan bikin konten tentang apakah kalian mendapat karma buruk atau karma baik, dan apakah karma baik itu dari dirimu sendiri atau karma buruk itu dari dirimu sendiri atau leluhurmu. Maka sebentar lagi akan saya kasih konten itu, dan ini adalah untuk pembahasan lagi biar kalian lebih paham sebenarnya karma baik, karma buruk itu sebenarnya apa. Kok ada kata-kata karma, sebenarnya karma itu sebenarnya hanya kata-kata yang kayak serem banget ya. Karma sebenarnya itu adalah perbuatan, hasil perbuatan kita yang sebenarnya membawa dampak baik atau membawa dampak buruk. Jadi itu tadi sekilas. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tidak tidak ingin menyinggung siapa-siapa, tapi ini sekali lagi pengalaman pribadi saya dan analisa saya sendiri ya. Jika kalian tidak suka, tidak apa-apa, dan jika kalian bisa bermanfaat, semoga ini bisa bermanfaat ya. Jadi memang terkadang kita harus bisa kayak menganalisa itu. Sekali lagi, kalau apa yang harus dilakukan pada saat kita mendapatkan karma buruk ya, nanti mungkin akan dibahas di sesi lainnya ya. Dan untuk saat ini saya hanya akan menjelaskan karma baik dan karma buruk aja. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.